Orang yang berkeliling menelepon gereja-gereja sambil memutar suara bayi menangis di latar belakang dan saya bilang, kalian tahu orang seperti itu sangat rendah. Situasinya, kita punya sedikit situasi dan orang yang berkeliling menelepon gereja-gereja sambil memutar suara bayi menangis di latar belakang dan saya bilang, kalian tahu orang seperti itu sangat rendah. Itu penyihir. Dan Alkitab saya mengatakan bahwa Tuhan tidak mengizinkan hal seperti itu untuk hidup. Jadi kalian harus hati-hati kalau main-main dengan Tuhan. Saya sudah bilang, saya punya ayatnya. Apa yang terjadi jika kamu mengganggu umat Tuhan? Kamu mempertaruhkan nyawamu sendiri. Sekarang mungkin ada beberapa setan TikTok yang datang ke sini hari ini. Tolong tetaplah sampai ibadah selesai. Tolong tetap di sini. Tapi kalian harus bersikap baik. Karena ini bukan gereja yang bisa kamu datangi dan ganggu seenaknya. Kamu akan ditindak dengan sangat cepat dalam nama Yesus. Saya bilang ke Tuhan, apa yang harus saya lakukan untuk bayi-bayi yang butuh susu? Ada seorang wanita menelepon, kami butuh susu formula, susu formula. Setiap ibu yang punya bayi, apa hal pertama yang mereka berikan padamu sebelum kamu pulang? Tampilkan di layar. Bukankah itu luar biasa? Kasus ini muncul dari seorang konten kreator TikTok bernama Nikali Monroe, seorang ibu yang melakukan eksperimen sosial dengan cara menelpon banyak gereja di Amerika Serikat. Tujuannya sederhana, melihat apakah para gereja mau membantu ketika ia berpura-pura sebagai ibu yang sedang kesulitan mendapatkan susu formula untuk bayi yang lapar. Dan kemudian, video itu meledak di internet. Dalam beberapa panggilan telepon, Monroe berpura-pura meminta makanan untuk bayinya. Dengan suara panik dan latar belakang suara bayi menangis, dia menggambarkan situasi darurat, bahwa dia tidak punya uang membeli susu formula dan butuh bantuan segera. Lalu dia bertanya, apakah gereja bisa memberikan bantuan? Bahkan hanya 1 kaleng susu untuk bayiku? Jawaban dari sebagian besar gereja, tidak. Dan salah satu panggilan yang paling menjadi sorotan adalah ke sebuah gereja mega church terkenal, Lakewood Church, dipimpin oleh Pastor Joel Osteen di Houston, Texas. Dalam panggilannya, staf gereja menjawab bahwa mereka tidak bisa memberikan susu secara langsung. Mereka meminta Monroe untuk mengisi formulir tertentu di O Ministry of Benevolence atau pelayanan kebaikan gereja, dan prosesnya bisa memakan waktu beberapa hari atau bahkan minggu. Banyak netizen terkejut. Gereja besar dengan anggaran jutaan dolar tidak bisa membantu seorang ibu yang memohonkan susu untuk bayinya, walau hanya 1 kaleng. Video Monroe ini pun menyebar luas dan mengundang hujan kritik. Banyak yang berpendapat bahwa ini memperlihatkan paradoks dalam sebagian gereja. Menyatakan pro keluarga, pro kehidupan, tapi gagal memberi bantuan nyata ketika ada orang yang benar-benar pro-life dalam kondisi darurat. Namun, pembelaan pun muncul dari pihak Lakewood Church. Mereka mengaku bahwa itu adalah kesalahan komunikasi. Juru bicara gereja mengatakan bahwa staf seharusnya mengarahkan Monroe ke pusat bantuan atau pantry makanan yang mereka bantu biayai, yang sebenarnya punya stok susu formula. Mereka menambahkan bahwa gereja memang tidak menyimpan susu formula langsung di lokasi, tapi bekerja sama dengan 21 lembaga krisis kehamilan dan 16 pantry makanan di Houston. Dan mereka mengatakan, kami tidak masalah dengan eksperimennya. Menurut mereka, 1 pegawai membuat kesalahan dan seharusnya memang ada alur yang lebih manusiawi. Sementara itu, dalam kasus lain di Louisiana, seorang pendeta bernama Raymond W. Johnson dari Living Faith Christian Center memberikan respon keras. Dalam podcast dan video, ia menyebut tindakan Monroe sebagai perbuatan kotor dan penuh manipulasi. Ia bahkan mengatakan Monroe punya semangat penyihir karena berpura-pura dengan suara bayi menangis di latar saat menelpon. Satu istilah yang sangat keras untuk sebuah eksperimen sosial. Namun di balik itu, pendeta Johnson membela gerejanya. Dia menyebut mereka sudah membantu ribuan orang, memberi makan, memberi pakaian, dan bahkan staf gereja kadang memakai uang pribadi demi membantu yang membutuhkan. Ia berkata, kami sudah mengirim bantuan, kami sudah membantu banyak ibu, tapi kami tidak selalu mengiklankan setiap hal yang kami lakukan. Di beberapa momen ia bahkan mengatakan bahwa gereja tidak bisa begitu saja percaya setiap orang yang menelpon, karena terlalu banyak penipuan di luar sana. Jadi ada 2 sisi dari cerita ini.
Di satu sisi, Monroe menunjukkan kepada publik bahwa banyak gereja tidak siap merespon langsung permintaan bantuan mendesak, bahwa prosedur, kertas kerja, dan birokrasi kadang mengalahkan urgensi. Di sisi lain ada penjelasan dari pihak gereja bahwa mereka punya sistem, punya jalur resmi untuk membantu dan kadang tidak bisa melayani semua permintaan tanpa verifikasi. Tetapi, pertanyaannya tetap mengambang di udara, mengganggu nurani kita semua. Apakah gereja harus lebih sederhana ketika ada orang lapar mengetuk? Atau seharusnya lebih cepat ketika bayi menangis kelaparan? Atau apakah gereja sudah cukup dengan menyiapkan program bantuan formal dan tidak bisa disalahkan karena tidak percaya telepon tak dikenal? Kisah ini bukan sekadar tentang susu formula, ini adalah tentang harapan, tentang kepedulian, dan tentang gap antara kata-kata mulia dan tindakan. Mungkin video Monroe ini bukan sekadar prank, tetapi cermin bagi semua institusi termasuk kita sendiri. Saat ada orang di ujung telepon memohon bantuan, apa yang akan kita lakukan? Jadi teman-teman, apa pendapat kalian? Apakah gereja sudah melakukan yang seharusnya? Atau apakah ini saatnya kita bertanya ulang? Di mana letak kemanusiaan ketika anak menangis kelaparan?